Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita sore hari ini datang dan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah persekutuan doa. Sebelumnya, saudara, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 65 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kita sebagai umat Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia karena telah dipilih, dipanggil sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita mau naikkan pujian, Kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Bukanlah raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan kerajaan-Mu. Biar kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, hadir di dalam rumah-rumah kita. Bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang,
kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Dengan iman katakan, lihatkanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu, kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, biar ini yang menjadi doa kita pada sore hari ini, saudara. Biar kerajaan Allah, kerajaan sorga hadir di bumi, hadir di tempat ini, hadir di rumah-rumah kita, saudara. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Mari kita sama-sama sembah Tuhan, saudara. Biar pujian ini, penyembahan kita malam ini, saudara, biar menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami. Oh Yesus, Engkau dipermuliakan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, mulialah Tuhan Yesus.
kerajaan-Mu datang Tuhan. Biar kerajaan-Mu turun atas kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Yesus, Engkau kami sembah. Biar kerajaan-Mu datang malam ini Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, inilah permohonan kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah Raja yang besar. Engkaulah Raja yang berkuasa. Biar Kau berdaulat memerintah atas kehidupan kami semua Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya kerajaan-Mu Tuhan datang memenuhi kami semua Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang Tuhan di tempat ini dan juga dimanapun kami umat-Mu beribadah Tuhan. Biar di tempat ini seperti di dalam surga. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan persekutuan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya kami menyerahkan Tuhan ibadah, persekutuan doa malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Engkau yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya ulurkan tangan belas kasihan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami yang sakit disembuhkan, dan Tuhan adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat-Mu demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biar terjadi di dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati ibadah ini Tuhan. Engkau juga berkati kami yang melayani Tuhan. Pakai kami, urapi kami Tuhan. Dan juga sidang jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah. Biar kiranya Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau berkati umat-Mu Tuhan. Engkau yang akan membawa umat-Mu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Engkau bawa setiap kami Tuhan untuk mendekat kepada pribadi-Mu Tuhan Yesus. Dan ajarkan kepada kami Tuhan lewat ibadah ini Tuhan, untuk kami mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan mengubahkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah yang akan berlangsung ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kiranya Engkau dipermuliakan, Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan oleh kami Tuhan.
Kami mau lebih lagi Tuhan memuji-Mu, dan sebentar nanti juga kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau saat kami memuji, saat kami menyembah-Mu, Engkau juga persiapkan hati kami, untuk kami juga dipersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian, ku angkat tanganku menyerahkan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Tahu pasti Dia buka jalan bila ku angkat tangan. Saudara, apapun keadaanmu yang hari ini terjadi, apapun kondisimu, saat engkau mungkin hari ini dengan beban berat, dengan masalah-masalahmu, engkau merasa tidak sanggup, mari saudara, arahkan hatimu, arahkan mata pandanganmu kepada pribadi Tuhan Yesus, saudara. Sekali lagi, laku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti
tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala pergumulan daripada setiap kami Tuhan. Apa yang hari-hari ini sedang terjadi, apa yang hari-hari ini Tuhan mereka alami Tuhan. Biar Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berbeban berat, yang saat ini sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Biar mereka tidak menanggung semua persoalan hidup mereka Tuhan dengan kekuatan mereka, dengan kepintaran mereka. Tetapi biar Tuhan saat ini Tuhan mereka belajar menyerahkan semua beban, semua masalah-masalah hidup mereka Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya saat mereka Tuhan memanggil nama-Mu, berseru kepadamu Tuhan, memohon pertolongan-Mu Tuhan, maka Tuhan Engkau dengarkan doa mereka, maka Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau memberikan kekuatan baru bagi mereka Tuhan. Biar saat ini Tuhan kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan Tuhan yang tolong mereka Tuhan. Dan Tuhan saat ini juga Tuhan Engkau persiapkan hati kami semua untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau yang akan berkemurahan untuk menolong agar setiap umat-Mu dimanapun mereka beribadah Tuhan, di rumah mereka lewat ibadah online Tuhan, biar mereka juga Tuhan boleh membuka hati dan boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau yang akan tolong setiap kami Tuhan, agar hati kami menjadi seperti tanah yang baik, tanah yang subur, agar setiap benih-benih yang Kau taburkan Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Dan Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan meneruskan firman-Mu, berikan hamba pemakaian, berikan hamba urapan-Mu Tuhan, untuk hamba mampu meneruskan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang dari Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk hamba perkatakan Tuhan, biar Tuhan Yesus, biar semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan biar kiranya Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan waktu jam ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan ajar kami seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan pakai setiap kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu penting, bahwa firman-Mu penuh dengan kuasa Tuhan. Kami serahkan waktu jam ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Biar darah-Mu Tuhan yang akan menaungi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali lagi bisa beribadah. Ya, kiranya saudara saat ini adalah waktu kita. Ya, saudara, puji-pujian tadi yang kita naikkan, ya seperti suara kita bawa ke hadapan Tuhan saudara. Ya, Tuhan mendengar nyanyian kita, Tuhan mendengar puji-pujian kita. Dan saatnya saudara, kalau saudara tadi kita sama-sama ya saudara menaikkan pujian, kita sama-sama memuji-muji nama Tuhan. Ya, ini saatnya saudara, tadi kita memuji Tuhan, ya kita, suara kita, nyanyian kita didengar sama Tuhan saudara. Ya, saat ini kita yang akan mendengar, ya kita yang mendengar suara Tuhan saudara. Saatnya kita mendengarkan suara Tuhan saudara.
Ya, Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Markus pasal yang ke-6. Kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 48, Saudara. Kitab Markus, ya, kita lihat di dalam kitab Markus ya, Saudara, kita lihat di dalam kitab Markus pasal 6 ayat yang ke-45 sampai 48, Saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar sesuatu, ya saudara. Saudara, hari ini banyak orang yang mungkin merasa sudah lelah, ya sudah merasa susah, merasa mungkin saudara keadaannya sudah payah, ya saudara, dan merasa banyak hal, ya saudara, yang mungkin dalam kehidupannya ya seperti mengalami banyak pergumulan, kesulitan, saudara, ya. Seperti juga ya saudara dalam kisah ini ya mengatakan saudara Yesus menyuruh, ya Yesus setelah apa saudara? Setelah memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan, ya dia menyuruh murid-murid untuk menyeberang ya ke Betsaida dan juga orang-orang yang mengikutinya saudara untuk pulang, saudara. Dan Yesus naik ke tempat yang tinggi, yaitu ke atas bukit untuk apa saudara? Ya, untuk berdoa. Firman Tuhan katakan tadi, saudara. Ya, Yesus naik ke bukit, ke tempat yang tinggi, saudara, untuk berdoa di sana, saudara. Dan sementara Yesus ada di atas bukit, murid-murid, saudara, ya setelah malam, ya ada di tengah-tengah danau, dikatakan saudara. Murid-murid ada di tengah-tengah danau dan mengalami apa saudara? Angin sakal, dikatakan saudara. Angin yang bertiup kencang, ya saudara. Sehingga perahu mereka susah untuk apa saudara? Untuk maju, ya saudara. Perahu mereka susah untuk sampai ke tempat tujuan, saudara. Karena angin ya sakal ini angin yang datangnya dari depan, saudara, sehingga perahu mereka, saudara, harus apa saudara? Harus berlawanan dengan angin ini, saudara, ya. Dan juga ada ombaknya tentunya, saudara, ya. Air danau menjadi berombak, saudara, sehingga perahu ini juga akan mundur, tidak bisa maju, ya saudara. Tetapi murid-murid berusaha untuk bisa terus berjalan, untuk maju, saudara, ya. Nah, saudara, murid-murid sedang menghadapi masalah, saudara. Dan Yesus dikatakan, saudara, ya Yesus melihat, ya saudara. Yesus yang ada di atas bukit melihat bahwa apa saudara? Bahwa murid-murid sedang apa saudara? Sedang susah payah, saudara. Ya, dalam kepayahan, ya saudara. Di ayat 48 dikatakan demikian, saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, ya saudara. Jadi saudara, Yesus di atas bukit seharusnya dia berdoa, dia fokus, saudara. Dia itu harusnya apa saudara? Kusuk
untuk berdoa, saudara. Ya, kusuk untuk berdoa, tetapi ya saudara, dia melihat bahwa perahu murid-murid saudara yang akan pergi ke Betsaida, ya saudara, tidak bisa maju terus, saudara. Ya, tidak bisa maju terus, ya, terhalang dengan angin sakal ini, saudara. Ya, di sini saudara adalah satu perhatian, ya saudara, ada satu perhatian, sebuah perhatian Yesus kepada murid-muridnya, kepada umatnya, kepada pengikutnya, saudara. Ya, hari ini tema kita adalah perhatian Tuhan, saudara, terhadap gerejanya, terhadap umatnya, saudara. Ya, mungkin hari-hari ini keadaan kita seperti tadi awal saya katakan, kita saudara sudah payah. Ya, payah itu artinya saudara lelah, ya saudara, berat, letih, lelah, susah, sukar, saudara. Ya, saudara, mungkin hari-hari ini ya keadaan kita seperti murid-murid. Perahu kita, saudara, perahu yang kita tumpangi, mungkin perekonomian kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin usaha kita, ya mungkin keuangan kita saat ini sudah payah, saudara. Ya, saat ini saudara, beban kita makin berat, ya saudara. Kehidupan kita menjadi lelah, ya saudara, susah dan sukar, saudara. Ya, hidupan kita menjadi sukar. Ya, hari-hari ini mungkin kita mengalami sesuatu yang berat, ya saudara. Berat untuk bayar cicilan, ya saudara. Cicilan mobil mungkin, cicilan rumah mungkin, saudara. Cicilan motor mungkin, saudara. Atau cicilan kartu kredit kita, saudara. Ya, saudara, mungkin sudah terasa berat. Kita merasa payah, saudara. Ya, saudara, dan orang mungkin tidak tahu, saudara. Kita sudah lelah, kita menjadi berat hidup kita, saudara. Tetapi saudara, ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus itu, saudara. Dia dari tempat yang maha tinggi, dari tempat di mana Yesus saat ini berada, saudara, dia perhatikan kita juga, saudara. Jadi saudara, kalau kita mungkin seperti murid-murid sudah payah, lelah, sudah berat, sudah susah sukar, saudara, ya jangan kita saudara, kecewa, jangan kita putus asa, jangan kita menjadi saudara, kita merasa nggak mampu, ya saudara. Jangan, saudara, tetap ya kita harus berjuang karena ada pribadi Yesus yang melihat keadaan kita semua, saudara. Ya, Yesus melihat kita, saudara. Ya, di tempat tinggi Yesus melihat kita, saudara. Yesus di tempat tinggi, dikatakan di bukit, saudara, dia di sana untuk berdoa, saudara. Ya, Yesus ini gambaran imam besar agung, saudara. Yesus adalah gambaran imam besar, saudara. Ya, kita lihat, saudara, ayatnya di dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 2, saudara. Ya, Ibrani pasal 8 ya, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yaitu yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi Yesus sekarang ini, saudara, ya ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, di tempat yang maha tinggi, saudara, yaitu kerajaan sorga, saudara. Yesus ini adalah gambaran imam besar, ya saudara. Jadi saudara, yang kita bahas hari ini, saudara, malam ini adalah perhatian Yesus sebagai imam besar di dalam kehidupan gerejanya, umatnya, saudara. Ya, Yesus digambarkan sebagai imam besar, saudara.
Ya, dia memperhatikan umatnya. Ya, dia memperhatikan murid-murid yang payah, saudara, karena angin sakal, angin yang bertiup kencang, ya saudara, sehingga murid-murid tidak bisa segera sampai, saudara, ya, ke tempat tujuan, saudara. Nah, hari ini juga mungkin keadaan kita seperti ini, saudara. Sekali lagi, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, jangan kita menyerah, saudara. Ya, tetapi kita punya imam besar yang dari tempat yang tinggi, dari sorga, saudara. Dia juga memperhatikan kita, dia memberikan perhatian di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Ya, imam besar Yesus Kristus ini, saudara, adalah imam besar kita yang bagaimana sekarang, pertanyaannya, saudara. Ya, imam besar yang bagaimana, ya saudara, Yesus ini, saudara. Ya, kita lihat, saudara, yang pertama, saudara, Yesus sebagai imam besar yang pertama, ya, di dalam Ibrani 7 ayat 25, saudara. Ya, Ibrani pasal 7 ayat 25, saudara. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi saudara, yang pertama, imam besar yang sanggup menyelamatkan, saudara. Ini yang pertama, saudara. Ya, Yesus itu adalah imam besar yang sanggup, saudara, menyelamatkan, ya saudara, menyelamatkan secara sempurna semua orang yang datang kepada Allah, saudara. Ya, jadi semua orang yang datang kepada Allah, siapa orang yang datang kepada Allah? Yang datang kepada Yesus, saudara. Ya, tentu adalah kita semuanya, saudara. Kita yang hari ini datang kepada Tuhan, saudara. Ya, ada apa, saudara? Yang mungkin sama seperti murid-murid, saudara, sedang menghadapi angin sakal, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, sampai kita payah, lelah, letih, berbeban berat, saudara, merasa sukar, saudara. Nah, imam besar memberikan perhatian untuk apa, saudara? Menyelamatkan kita, saudara. Dia bukan hanya menyelamatkan yang jasmani, saudara. Ya, dia bukan hanya bisa menyelamatkan yang jasmani, menjadi keadaan tenang dalam hidupan kita, ya saudara. Dia bukan hanya bisa menyelamatkan yang jasmani, ya saudara, apa yang hari ini kita butuhkan, ya saudara. Mungkin saudara menyelamatkan pekerjaan kita, usaha kita, menyelamatkan perekonomian kita, menyelamatkan nikah kita, menyelamatkan kesehatan kita yang menurun, yang merosot, saudara. Sehingga disembuhkan, dipulihkan sama Tuhan, saudara. Dia bukan hanya bisa menyelamatkan yang jasmani ini, saudara, tetapi yang tidak bisa dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh kita, saudara, yaitu dosa, saudara. Ya, dosa, saudara. Ya, dia bisa menyelamatkan juga dosa-dosa, kesalahan, kejahatan-kejahatan kita. Ya, ayat 26 di situ dikatakan, Ibrani 7 ayat 26, ya, sampai 28 dikatakan demikian, saudara. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat sorga. Saudara, imam besar yang diperlukan oleh kita, yaitu Yesus ini, saudara, dikatakan dia adalah imam besar yang saleh, ya saudara. Yang saleh itu, saudara, adalah apa, saudara? Orang yang beribadah, orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, terutama kepada Bapanya di sorga, saudara. Ya, saleh itu suka ibadah, menjalankan kewajibannya kepada Tuhan, saudara, takut, taat pada Tuhan. Ini saleh, saudara. Ya, dikatakan juga tanpa salah, tanpa noda. Ya, imam besar ini, saudara, tanpa salah, tanpa noda, artinya hidup benar dan kudus, saudara. Dan lebih tinggi, ya saudara, dari tingkat sorga.
artinya dia mulia, saudara. Ini Yesus, saudara. Imam besar ini, saudara. Ya, imam besar ini, Yesus ini, saudara. Ayat 27 dikatakan demikian. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Ibrani 9 ayat 28, saudara. Ya, ayat 28, Ibrani 9 ayat 28, ya. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi saudara, ini saudara, dia bukan hanya menyelamatkan hal-hal yang jasmani ya saudara, tetapi juga hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang hebat siapapun juga di dunia ini saudara, yaitu dosa, menyelesaikan dosa saudara. Tetapi Yesus bisa menyelamatkan ya orang-orang berdosa saudara, ya, dengan dirinya berkorban mati di atas kayu salib. Ya, tadi Ibrani 9 ayat 28 dikatakan saudara, ya, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, saudara. Ya, sesudah itu, saudara, ya, dia akan menganugerahkan keselamatan, ya, menganugerahkan keselamatan, saudara, kepada mereka yang menantikan dia, saudara. Ya, jadi saudara? Dia itu, saudara, imam besar yang menyelamatkan, ya, saudara. Bukan hal yang jasmani, tetapi juga dosa-dosa kita dia bisa selamatkan, saudara. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, memberi diri kita masuk dibaptis, saudara, dan juga saudara kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh hari-hari ini, saudara. Ya, ketika mungkin saudara dalam perjalanan hidup kita masih ada kesalahan, ada dosa, kita datang pada Tuhan, minta pengampunan, Tuhan ampuni, ya, kita nggak usah ulangi lagi dosa-dosa kita, saudara. Ya, kita berhenti dari dosa-dosa kita, saudara, dan menantikan terus kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Karena Yesus datang, saudara, dia bukan untuk saudara? Dia bukan untuk menebus dosa manusia lagi, tetapi untuk menyelamatkan saudara yang sudah selamat saudara, yang sudah selamat, yang percaya Yesus selamat, saudara, yang menanti dengan dia, saudara. Yesus datang untuk menjemput saudara, kita, saudara. Ya. Nah, ini Yesus menyelamatkan saudara. Ya. Imam besar ini yang kita butuhkan, saudara. Ya. Imam besar ini yang kita butuhkan, ya, saudara. Dia memberikan perhatian terhadap kita semua, saudara. Ya, mungkin dalam perjalanan kita, saudara, ya, yang harusnya kita bisa sampai, ya, saudara, ke tempat tujuan yang Tuhan mau, yaitu kerajaan kekal, kerajaan sorga itu, saudara. Tapi dalam perjalanan hidup kita ada badai, ada masalah, saudara, sehingga kita berhenti, kita jatuh dalam dosa, mungkin, saudara. Tapi saudara, Tuhan memberikan perhatian, ya, mau menyelamatkan kehidupan kita lagi, saudara. Dia bisa selamatkan. Ini imam besar kita, Yesus Kristus. Ya, imam besar kita juga yang seperti apa ya? Yang kedua, saudara. Kita lihat imam besar kita di dalam Ibrani 4 ayat 15-16, saudara. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 16, saudara. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai
hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara, imam besar kita Yesus Kristus ini adalah imam besar yang turut merasakan, saudara, ya, turut merasakan kelemahan kita, ya, kelemahan kita, kelelahan kita, beban berat kita, masalah-masalah kita, saudara, ya, yang membuat kita mungkin tidak kuat, ya. Saudara, Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia juga turut merasakannya. Dia turut juga, saudara, mau menanggung kelemahan-kelemahan kita semua, saudara. Ya, ini imam besar, saudara. Ya, seringkali saudara, orang tua, ya, atau mungkin saudara ketika kita punya masalah, mungkin orang tua tidak turut merasakan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, beban berat kita, ya. Atau mungkin kita punya anak-anak, ya, kita punya masalah, kita pergumulan, ada masalah, ya saudara, ada beban berat, anak-anak tidak merasakannya, saudara, ya, tidak turut, ya saudara, merasakan. Tetapi saudara, beda. Yesus sebagai imam besar, saat kita lemah, saat kita ada dalam kelemahan-kelemahan, ya saudara, ada di dalam masalah, beban berat, kesusahan-kesusahan, dia turut merasakan, ya, dia turut merasakan, dia tahu keadaan kita, dia tahu apa yang kita alami, saudara, ya. Jadi kita bersyukur punya imam besar Yesus Kristus yang memberikan perhatian dalam kehidupan kita, saudara. Kita tidak ditinggalkan waktu kita mengalami pencobaan, waktu kita mengalami ujian, waktu kita mengalami beban berat. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita karena dia adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita alami. Dia tahu keadaan kita semua, ya. Yang ketiga, ya saudara, dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 7. Ya saudara, Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi saudara, waktu di bumi Yesus berdoa buat murid-muridnya, terutama saat murid-murid menghadapi angin sakal, saudara, Yesus juga berdoa, saudara, ya. Di atas bukit dia berdoa, saudara. Di tempat yang tinggi dia berdoa buat murid-murid. Dia di bumi dia berdoa buat murid-murid, ya. Saat ini Yesus ada di dalam kerajaan sorga, di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, saudara. Di tempat yang maha tinggi, di tempat yang kudus, saudara. Ya, sorga itu, saudara. Dia juga berdoa bagi kita juga, saudara. Dia berdoa bagi gerejanya. Dia berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Dia berdoa, saudara, bagi kita. Dia bersyafaat untuk gerejanya, buat umatnya, saudara. Dia bersyafaat hari-hari ini juga, saudara. Ya, dia berdoa bagi kita. Ya, kalau hari ini mungkin sekali lagi kita punya hal yang sama dengan murid-murid ini, saudara, menghadapi angin sakal, masalah, pencobaan, pergumulan. Jangan menyerah. Ada yang memperhatikan kita. Bukan hanya memperhatikan kita, tetapi juga dia berdoa bagi kita. Supaya kita kuat, supaya kita bisa terus berjuang, supaya kita bisa terus, saudara, berkemenangan, saudara. Ya, ini Tuhan Yesus, saudara. Dia berdoa bagi kita. Ya. Selain imam besar, Yesus di sorga berdoa. Juga saudara, sebagai umat Tuhan, kita punya pemimpin-pemimpin rohani. Ya saudara, ada imam-imam, ada gembala-gembala. Mereka juga berdoa, ya, buat sidangnya, buat umat Tuhan. Yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi pencobaan-pencobaan. Ya. Untuk umat Tuhan didoakan biar kuat, biar bisa bertahan, bisa menang
ya di dalam menghadapi masalah pencobaan ini. Ya. Jadi umat Tuhan, kita ada orang-orang yang berdoa. Ya, gembala, pemimpin-pemimpin rohani berdoa. Di atas gembala-gembala kecil ini ada gembala besar Yesus Kristus yang juga sebagai imam besar, dia juga berdoa dari sorga, dari tempat yang tinggi. Dia berdoa juga buat iman kita. Dia berdoa juga agar kita berkemenangan. Ya, saudara, kita lihat yang keempat, dikatakan ya saudara, ayat Ibrani 8 ayat 1, 2 dan 6. Ya, saya bacakan lagi Ibrani pasal 8 ya, ayat 1, 2 dan 6. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi saudara, imam besar agung ya saudara, dia melayani saudara. Di sorga dia melayani, ya. Di sorga dia melayani juga, saya percaya, ya, di kemah, ya, di saudara, di sorga, ya, dia melayani. Di sini pun, saudara, saya percaya di dunia ini, di bumi ini, kita yang ada di bumi ini, umatnya, ya saudara, gereja Tuhan di bumi ini, saudara, tubuhnya, dia juga melayani, saudara. Ya, imam besar juga melayani, ya saudara. Ya, melayani ketika kita datang sama Tuhan, mengadakan penyautan kepada Tuhan, dilayani sama Tuhan. Apa yang menjadi isi doa kita? Ya, apa yang menjadi doa-doa kita? Tuhan tampung, Tuhan bawa di hadapan Bapaknya di sorga. Ya, ini bentuk pelayanan imam besar, saudara. Dia bukan hanya berdoa bagi kita, saudara, tetapi juga saat kita berdoa di bumi ini, saudara, dia juga, saudara, menerima doa-doa kita. Dia bawa doa-doa kita di hadapan Bapa di sorga, saudara. Ya, di hadapan Bapa di sorga, saudara. Jadi Yesus melayani. Ya, dan dalam ibadah ini biar kita juga berdoa, saudara. Imam besar kita Yesus Kristus juga melayani kehidupan kita, saudara. Ya, melayani setiap kita. Ya. Saudara, biar kita juga boleh mengalami pelayanan imam besar kita Yesus Kristus, saudara. Terlebih saat nanti waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, mungkin kita bergumul, mungkin kita sedang menghadapi masalah, beban berat, saudara. Ya, waktu kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, baik di tempat ini, di dalam rumah Tuhan, maupun juga di dalam rumah saudara. Ya, mungkin saat saudara mengikuti ibadah secara online, mungkin tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua. Saudara sungguh-sungguh menyembah, memuji Tuhan. Saudara sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, tersungkur. Ya, saudara, Yesus sebagai imam besar agung, dia juga bisa melayani saudara. Melayani saudara. Untuk kita mengalami kepuasan surga, untuk kita mengalami kelepasan, untuk kita bisa mengalami, saudara, pertolongan Tuhan. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang, saudara, ya, untuk kita bisa mengalami pekerjaan imam besar, ya, saudara, yang pertama tadi Ibrani 4 ayat 16, ya, saudara, Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, saudara, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara, hampiri Tuhan, mendatangi Tuhan, saudara. Ya, kita jangan saudara, jangan ada masalah datang sama Tuhan, cari Tuhan, saudara. Jangan, saudara. Tetapi saudara, waktu kita mungkin diberkati Tuhan, waktu kita keadaan baik, waktu kita saat ada di posisi di atas,
Tetaplah saudara datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang suka dihampiri. Dia adalah Tuhan yang berkenan untuk dihampiri oleh kita semua saudara. Jadi saudara, dalam keadaan situasi apapun, dalam keadaan kita diberkati, dalam kita saat sedang menghadapi pergumulan, sedang dalam keadaan baik, sedang kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak biasa-biasa saudara, tetaplah hampiri Tuhan saudara. Datangilah Tuhan dan carilah Tuhan saudara. Ya. Dan Alkitab katakan saudara, ya, untuk kita menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya saudara, kalau kita terus ya di dunia ini saudara belajar untuk mencari Tuhan, menghampiri Tuhan, mendatangi Tuhan saudara. Ya, saudara dalam keadaan apapun juga, baik, tidak baik, diberkati atau belum diberkati, saudara datang sama Tuhan. Carilah Tuhan saudara. Datang sama imam besar agung kita, untuk kita mendapatkan rahmat. Dan sampai satu kali mungkin kita sungguh-sungguh membutuhkan, kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya saudara, kita mendapatkan pertolongan dari imam besar agung kita, Yesus Kristus saudara. Dan yang kedua saudara, ya yang kedua saudara, di ayat yang kedua kita lihat di dalam Ibrani 7 ayat 25, Ibrani 7 ayat 25 saudara. Yang kita lakukan, kita menghampiri Tuhan, mendatangi Tuhan, ya, bawa doa-doa kita saudara, ya, Dia melayani doa-doa kita, ya, 24 jam saudara. Saat kita berdoa, Tuhan melayani, ya. Kita memuji Tuhan, Tuhan senang saudara. Nah yang kedua ayat 25 dikatakan, karena Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi saudara percaya, ya saudara, kita harus percaya Yesus ini saudara, ya, imam besar ini saudara, imam besar agung ini kita percayai, ya saudara, janji-janjinya, perkataannya saudara. Jangan waktu menghadapi pergumulan, masalah kita putus asa, kita menyerah, jangan saudara. Ya, percaya sama Tuhan. Ya, saudara, kita percaya, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Waktu kita mengalami saudara, mengalami sesuatu masalah, apalagi saat kita sudah payah, sudah lelah, sudah berat, sudah susah, saudara jangan, ya, percaya sama Tuhan. Ya, satu ayat terakhir kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Alkitab berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini imam besar kita, Yesus Kristus. Ya, tidak memberikan pencobaan yang besar, yang berat. Ia memperhatikan kita saudara. Ada perhatian Tuhan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Dia tidak melebihi semuanya itu tidak melebihi kekuatan kita saudara. Bahkan Alkitab katakan saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, saudara, dalam masalah-masalah Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita saudara. Ya, ada jalan keluar dari problem hidupanmu, masalahmu. Ada jalan keluar dalam usahamu, pekerjaanmu, perekonomianmu, masa depanmu. Ada jalan keluar. Ya. Bahkan dikatakan saudara,
Ya, firman Tuhan katakan, kamu dapat ada jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya, untuk kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, saudara, ini perhatian Tuhan. Ya, imam besar memperhatikan keadaan kita hari-hari ini, yang mungkin kita sudah payah, lelah, dan juga beban berat. Mungkin kita sudah nggak sanggup lagi. Ayo saudara, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan, hampiri Tuhan, datang sama Tuhan, dan percaya sama Tuhan. Dia hari ini memperhatikan kita. Ada perhatian Tuhan sebagai imam besar terhadap kita semua. Mari kita sama-sama saudara datang sama Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan saudara. Ya, kita rindu biar saat ini saudara, saat kita sungguh-sungguh merendahkan diri, Yesus sebagai imam besar boleh melayani kita. Ya saudara, mungkin saudara punya masalah pergumulan. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mengerti, tidak tahu masalahmu. Tapi ada Yesus yang memperhatikanmu. Ada perhatian Tuhan malam hari ini. Dia berdoa, dia mau menyelamatkanmu. Dan dia juga saudara, imam besar kita saudara, juga mau saudara, juga merasakan keadaanmu saat ini saudara. Ya, imam besar Yesus Kristus mau juga melayani kita. Ya saudara, saya nggak bisa melayani saudara mungkin dalam doa-doa secara khusus, atau menompangkan tangan saya ke atas saudara. Ya, tapi saat sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan, imam besar malam ini mau melayani kita. Imam besar Yesus mau melayani kehidupan kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, bila ku angkat tangan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan bila ku angkat tangan. Mari
Kita datang sama Tuhan. Kalau saudara datang dengan hati yang hancur, datang dengan kerinduan sungguh-sungguh, saudara, mungkin keadaan kita sama seperti murid-murid yang ada di atas perahu, sedang mengalami angin sakal, angin yang kencang. Saudara mungkin sudah payah, lelah, sudah berat, sudah merasa susah, saudara. Jangan kecewa, jangan putus asa. Malam ini ada perhatian Tuhan dari tempat yang maha tinggi, dari tempat tata sucinya. Dia memperhatikan kita, saudara. Datang sama Tuhan. Dia mau selamatkan kita. Dia turut merasakan apa yang saudara alami. Ku angkat tangan menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan, angkat tangan menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Mari kita sama-sama serahkan apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kita, apa yang menjadi beban berat hidupmu. Datang sama Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Dia tahu, saudara. Dia merasakan segala beban berat hidupmu, keletihanmu, kelelahanmu, ketidakberdayaanmu. Dia tahu, Dia mau selamatkan, Dia mau tolong kita. Mari kita datang, ku angkat tangan, tangan menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari kita sama-sama datang, saudara. Kita sama-sama mau sembah Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Saat ini ada perhatian dari-Mu. Saat ini mata-Mu tertuju pada kami.
Mari saudara-saudara, sembah Tuhan. Datang hampiri Dia, saudara. Biar setiap kita boleh mengalami malam ini pekelayanan, pekerjaan Imam Besar Agung Yesus Kristus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Kaulah imam besar kami. Oh haleluya, haleluya. Oh saat kami datang hampirimu Tuhan, biar imam besar agung, biar melayani setiap kami, biar imam besar agung kami Yesus Kristus yang bekerja malam hari ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya rabala bala 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 bala. Ora la la ba ya ra ba siki la bala 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 bala. Ya ra la 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 ba ya ra ba se. Ya ra ra ba siki la la ba ya ra ma sa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Kau tolong kami semua, Engkau Tuhan tahu keadaan kami. Mari Tuhan Kau bekerja, mari Tuhan tolong setiap kami. Oh ya rabala bala 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 ya radabase. Ya rabala bala 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 bala. Ya rabala bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Mungkin ada di antara kita merasa sudah tidak sanggup dengan keadaan yang saat ini engkau alami. Engkau sudah merasa payah. Engkau mungkin sudah merasa lelah dengan keadaan yang saat ini berat dalam hidupanmu. Malam hari ini ada perhatian Tuhan bagimu. Mungkin malam hari ini adalah saatnya Tuhan membelamu. Mungkin saatnya malam ini adalah saatnya Tuhan bekerja menolongmu, saudara. Mari datang dengan kerendahan hati. Datang menghadap Tuhan. Hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin saat ini pekerjaanmu, usahamu sedang bermasalah. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang merasakan apa yang kau rasakan. Tapi Yesus sebagai imam besar, Dia merasakan keadaanmu hari ini. Dia merasakan kelemahan-kelemahanmu. Dia merasakan apa yang saat ini engkau alami, saudara. Hampiri Tuhan dan percaya sama Tuhan Yesus. Malam ini, saudara, biar setiap kita mendapatkan perhatian dari Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita, saudara. Dia tidak membiarkan kita sendiri bergumul. Dia tidak membiarkan kita, saudara, menghadapi pencobaan-pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Tuhan membela kita. Tuhan menolong kita. Saat ini
hampiri Tuhan, datang sama Tuhan. Naikkan penyautanmu, naikkan doa-doamu. Dan percaya apa yang kau doakan, Tuhan dengar, Tuhan menjawabnya saudara. Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Biar saat ini adalah waktu-Mu Tuhan Yesus. Sebagai imam besar yang akan melayani kami semua. Yang akan bekerja di dalam hidupan kami. Apa yang saat ini umat-Mu alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini ada perhatian-Mu bagi mereka Tuhan. Malam ini adalah saatnya Tuhan menolong mereka, membela mereka, melepaskan mereka dari segala kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di dalam hidupan umat-Mu Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan, saat mereka mengikuti ibadah, saat mereka mendengar firman-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka semua Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu atas hidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Allah bekerja dalam hidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu. Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul masalah-masalah apapun juga, biar kiranya kekuatan yang baru dari Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan, Tuhan berikan, Tuhan hadirkan dalam hidupan mereka semua Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, biar mereka terima semua yang baik, semua yang manis, semua yang indah, yang mendatangkan hari esok, masa depan yang baik, Tuhan hadirkan dalam hidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk perhatian-Mu atas kami semua Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami, biar kiranya Tuhan, mari saat ini adalah waktu-Mu juga Tuhan, yang akan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan ulurkan tangan kasih-Mu atas setiap kami, dan kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberkati seluruh kehidupan kami. Baik tubuh, jiwa, roh kami, Tuhan berkati. Pekerjaan, usaha, studi anak-anak-Mu Tuhan berkati. Nikah, rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan kiranya Engkau berkati. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama Roh Kudus mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.